Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar? Saya berharap Anda baik-baik saja ya. Ini kita sedang memasuki bulan 2025. Ini sudah hampir 3 bulan ya. Sebentar lagi Februari ini akan berakhir dan kita akan juga segera memasuki bulan puasa ya. Jadi saya berdoa kepada yang melaksanakan bulan puasa agar bisa melaksanakannya dengan baik ya, sesuai dengan ajaran yang sudah ditentukan. Oke. Baik. Jadi teman-teman, hari ini saya mau ngajak kita untuk berpikir bersama tentang outlook ekonomi tahun 2025 ini ya. Jadi bagaimana kondisi Anda selama ini jikalau Anda adalah sebagai posisi trader? Jadi apa yang sudah Anda capai ya dari tahun 2024 ini ya, hingga di awal pembukaan tahun ini. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisi teman-teman, ini kelihatannya cukup mengkhawatirkan ya, baik dari global maupun dari kita lokal atau negara kita sendiri. Oke, kita mulai dari lokal ya. Kalau kita melihat saat ini, kita tahu bahwa pemerintah saat ini lagi memperketat anggaran ya, sehingga banyak anggaran yang dihentikan gitu ya, bahkan termasuk IKN saya dengar ya sudah dihentikan oleh karena pemerintah Prabowo ini memperketat ya, sehingga banyak anggaran-anggaran yang dianggap belum terlalu mendesak jadi dihentikan. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran termasuk di kalangan pegawai negeri maupun di pejabat negara ya, sehingga mereka khawatir itu akan kena PHK ya, dan bahkan kita sering mendengar banyak departemen mengatakan bahwa sistem gajian mereka hanya bisa bertahan beberapa bulan lagi jika anggaran ini terus diperketat ya. Nah, baik. Nah, kalau ini itu berarti kita mendengar situasi bukan sedang baik-baik saja ya. Ini dimulai dari pemerintah. Namun sebelumnya sebenarnya kita melihat mulai tahun 2024 tahun lalu sudah banyak perusahaan-perusahaan itu sudah mulai tutup, dan kita tahu pemutusan hubungan kerja sudah banyak sekali ya, dari sektor tekstil ya setahu saya, kemudian juga merambat yang lain ya, dan retail dan lain sebagainya. Nah, kita lihat hal ini jadi tidak gampang ya. Jadi oleh sebab itu kita harus bagaimana caranya pintar-pintar untuk bertahan dalam situasi seperti saat ini. Nah, ini juga hal ini kita melihat ya, saham-saham juga mulai rontok kan, kemudian oleh karena rupiah ini mulai melemah ya terhadap US dollar ya. Dan lagi teman-teman, ini terjadi bukan hanya di Indonesia, ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh global yang kita tahu, perang dari Timur Tengah, kemudian juga dari Rusia dan Ukraina sampai hari ini nggak selesai-selesai ya. Hari itu memperburuk global ya, dan kemudian kita tahu ini lagi tambah masalah lagi sejak Donald Trump naik. Kita melihat bagaimana dia sudah menyatakan perang dagang terhadap bukan hanya Cina saja, tetapi periode zaman lalu dia hanya perang dagang dengan Cina. Kali ini dia menjadi perang terhadap Eropa juga ya. Dan ini yang menyebabkan dunia juga ikut bergoncang ya. Dan kita tahu hal itu, safe haven menaiknya gila-gilaan ya, sudah hampir menyentuh 3.000. Nah, beberapa tahun yang lalu itu ada orang tanya saya di channel ini, kalau teman-teman masih ingat ya, saya pernah mengatakan bahwa gold ini bisa sampai 3.000. Dia tanya mungkin kan, saya bilang sangat mungkin ya, jikalau situasi dunia ini makin hari makin kacau begitu, maka tidak heran safe haven akan mencapai 3. Dan ini sudah hampir capai ya, ini sudah 29 something gitu ya, lewat begitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, mari ya kita tidak bisa menghindari hal ini, tapi bagaimana kita merespon ya. Jadi
kita sudah nggak mungkin lagi ya mencoba menghindari situasi yang seperti ini. Kita hanya mempunyai bagaimana kita meresponnya ya. Kita harus mempersiapkan planning untuk itu ya. Nah, teman-teman, kalau saya sendiri kan di dunia trading, nah maka ya persiapan saya adalah bagaimana saya bisa mencoba bertahan hidup lewat dunia trading ini ya. Nah, teman-teman, tentu saya juga ingatkan ya, banyak orang, saya juga melihat bahwa sekarang banyak orang berbondong-bondong untuk belajar trading, terutama di dunia forex ya. Nah, kenapa di forex, teman-teman? Kenapa tidak di saham? Bagi saya dua-duanya oke ya. Kalau di saham ini kan sekarang lagi ya semua lagi diskon ya sahamnya karena lagi jatuh. Dan tentu kalau itu untuk jangka panjang itu ada saatnya untuk akumulasi saat ini ya. Dan kemudian kenapa forex? Karena forex sekarang lebih banyak minat, karena forex mungkin modalnya lebih kecil ya. Dan kemudian forexnya itu kan marketnya berjalan 24 jam, sehingga bagi mereka yang punya waktu di malam hari ya mereka bisa melakukannya di malam hari ya. Kemudian tentu lebih fluktuatif dan lebih cepat ya. Bagi gold yang sangat tinggi ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk trading di gold terutama ya. Jadi itu sebabnya teman-teman, jadi melihat situasi yang sedang tidak gampang ini, kita tidak boleh menyerah, tapi bagaimana kita harus berpikir lebih kritis lagi menghadapi situasi yang ada. Kita harus mempersiapkan rencana lebih matang lagi. Kalau misalnya kita mau terjun di dunia trading, maka kita tidak bisa kucuk-kucuk langsung terjun. Tentu kita harus mempersiapkan diri dengan baik-baik, yaitu dengan cara belajar ya. Dengan belajar, yaitu mencari orang-orang yang berpengalaman untuk bisa teman-teman mengikutinya ya, dan meminta bimbingannya tentunya. Oke ya. Jadi teman-teman, begitulah ya gambaran dan pandangan sesaat untuk kali ini ya, bagaimana kita mengawali tahun 2025 ini yang sudah di depan mata. Kita sudah melihat banyak hal yang tidak gampang ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Saya tetap berharap kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah dengan situasi apapun. Tetapi Tuhan memberi kita hikmat ya, bagaimana kita ya bersandar kepada Tuhan dan kita terus maju menyongsong masa depan sesuai dengan harapan kita tentunya. Oke, jadi salam sukses, salam profit buat kita semua.